Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Buk gedebuk, raungan guntur rendah dan dalam bergema di dalam Burning Sky Cauldron. Lingkaran perak cerah dan gemerlap dipancarkan dalam riak yang melingkar. Mereka menyerupai ombak dan tampak sangat cemerlang. Tubuh Zuo Fei secara bertahap memudar saat dia berdiri di dalam lingkaran cahaya. Namun, inti petir besar perlahan terbentuk saat tubuhnya perlahan memudar. Sementara itu, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan secara samar-samar. Teman muda, terima hadiah terakhir dari aku. Hahaha, terima kasih sudah membebaskan aku, ucap Zuo Fei. Sosok memudar Zuo Fei tersenyum sambil menatap Lindong. Matanya dipenuhi dengan rasa bersyukur dan sukacita. Dia sadar, bahwa dia akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini saat tubuhnya menghilang. Tetua, istirahatlah dengan tenang, ucap Lindong. Lindong dengan hormat membungkuk ke arah Zuo Fei, karena seseorang dari generasi muda seharusnya seperti itu. Meskipun dia hanya mengenal Zuo Fei untuk waktu yang sangat singkat, gaya riang dan ramah tamah di mana Zuo Fei menghadapi kematian, memang untuk layak dihargai, pikir Lindong. Teman muda, jika kamu bisa mendapatkan semua kunci menara perak, kamu harusnya bisa mengendalikan dunia petir. Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt, kamu harus mendapatkan satu set kunci yang lengkap, ucap Zuo Fei. Suara serak Zuo Fei diam-diam terdengar saat tubuhnya hampir sepenuhnya menghilang dalam cahaya petir. Aku mengerti, jawab Lindong. Lindong mengangguk dengan lembut. Dia melihat tubuh Zuo Fei saat dia menghilang dan merasa kehilangan. Namun, dia dengan cepat menguatkan perhatiannya. Orang mati telah meninggalkan dunia, namun ia masih hidup dan harus hidup dengan benar. Itu karena masih ada hal-hal yang harus dia lindungi. Untuk melindungi hal-hal itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Insiden di kota iblis unik memungkinkan Lindong mengerti, betapa tidak berdayanya dia saat itu. Dia tidak ingin kejadian serupa terjadi lagi. Perasaan diburu seperti seorang gelandangan tunawisma benar-benar mengerikan, pikir Lindong. Huff, Lindong menghirup udara dalam dan menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke inti petir yang dipenuhi dengan cahaya petir di depannya. Ukuran inti petir ini setidaknya lebih dari belasan kali lebih besar, jika dibandingkan dengan yang dia dapatkan sebelumnya. Selain itu, energi petir yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni dan lebih kuat. Itu sangat kuat, sehingga menyebabkan ekspresi Lindong berubah. Ini memang layak disebut inti petir yang diaglomerasi oleh ahli tahap kematian mendalam, ucap Lindong sambil menghela nafas lega. Tubuh Zuo Fei telah disempurnakan selama ribuan tahun di bagian terdalam dari danau petir. Setiap otot dan kulit di tubuhnya, kemungkinan telah bergabung sepenuhnya dengan energi petir. Sekarang tubuhnya telah benar-benar tereduksi menjadi inti petir, kekuatan petir itu kemungkinan cukup menakutkan. Mari kita coba dulu, dan lihat seberapa banyak aku bisa menyerapnya, gumam Lindong. Mata Lindong terasa panas saat dia menatap inti petir. Dia segera duduk di udara. Sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum simbol leluhur melahap berubah menjadi lubang hitam di atas kepalanya. Setelah itu, lubang hitam diputar perlahan. Gelombang demi gelombang kekuatan melahap menggeliat. Bang! Raungan guntur rendah dan dalam dikeluarkan dari dalam inti petir, setelah tampaknya merasakan kehancuran dari kekuatan melahap. Tampaknya ada kekuatan penentang yang samar-samar dipancarkan. Inti petir ini jelas bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan yang lain, dan itu sebenarnya mampu melakukan perlawanan ketika tahu bahwa inti petir itu akan dimakan. Namun, perlawanannya jelas tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. The Devouring Ancestral Symbol meningkatkan kecepatan rotasinya. Setelah itu, tingkat di mana kekuatan melahap melonjak juga tumbuh. Bas-bas. Inti petir bergetar kuat di hadapan daya Devouring yang semakin kuat dan sombong ini. Segera setelah itu, banyak kilatan cahaya terang berubah menjadi sinar yang cemerlang yang lepas, dan mengalir terus-menerus ke arah lubang hitam. Percikan petir terdengar di dalam lubang hitam, dan ada guntur yang samar-samar dipancarkan. Namun, kekuatan pencahayaan yang liar dan kejam ini jelas tidak berdaya dalam menghadapi simbol leluhur melahap, yang dapat melahap semua yang ada di dunia ini. Lubang hitam itu menempel di kepala Lindong, dan tiba-tiba saja itu berhenti.
Cahaya kilat bersiul keluar dari lubang itu, dan langsung melilit Lindong yang duduk di bawahnya. Cahaya petir mengandung energi petir yang sangat murni. Selain itu, energi petir jenis ini sudah dijinakkan oleh kekuatan melahap setelah melewati simbol ancestral leluhur. Oleh karena itu tidak menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh Lindong. Oleh karena itu, Lindong mampu menyerap energi petir murni jenis ini tanpa rasa takut. Senyum naik di sudut mulut Lindong. Dia perlahan menutup matanya, sementara tangannya membentuk segel pelatihan. Cahaya hijau melonjak di tubuhnya, dan dia seperti binatang buas yang besar, yang terus-menerus menyerap energi petir ke dalam tubuhnya. Bang-bang, tubuh Lindong bergetar dengan kuat, setelah energi petir yang megah ini memasuki tubuhnya. Guntur rendah dan dalam terus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Namun, hanya Lindong yang bisa dengan jelas merasakan, bahwa setelah raungan guntur secara eksplosif terdengar, gelombang energi petir murni mulai bergabung dengan anggota tubuhnya, lalu mengalir ke meridian dan tulangnya. Energi petir murni ini menyebabkan tubuhnya merasa mati rasa. Di saat merasakan mati rasa ini, sel-sel, tulang, otot-otot di dalam tubuhnya mengeluarkan seruan serakah. Mereka bisa merasakan, bahwa setelah menyerap kekuatan ini, mereka akan tumbuh semakin kuat. Cahaya hijau tersebar di seluruh tubuh Lindong. Green Heaven Materialist Dragon Skill juga mendeteksi manfaat dari energi petir, dan itu benar-benar mulai beredar dengan sendirinya. Cahaya hijau melonjak dan dengan rakus menyerap semua energi petir yang melonjak ke tubuhnya. Dengan petir yang terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuhnya, banyak tato cahaya naga hijau mulai terbentuk pada tingkat yang mengejutkan. Kembali di Chaotic Tower, tubuh fisik Lindong sudah mencapai tahap tertentu. Namun, itu terlihat jelas, bahwa saat ini dia akan menembus batas ini. Bang-bang, suara gemuruh guntur menyebarkan gelombang di dalam Burning Sky Cauldron. Lindong diam-diam duduk di bawah lubang hitam. Pada saat ini, simbol leluhur yang melahap dan inti petir jelas telah membentuk setengah siklus dari tubuh Lindong. Simbol leluhur yang melahap akan melahap dan menjinakkan energi di dalam inti petir. Setelah itu akan terus-menerus menuangkannya ke dalam tubuh Lindong, memungkinkan meridian dan tulang di dalam tubuh Lindong menyerapnya dengan sempurna. Cahaya hijau di atas tubuh Lindong tumbuh lebih padat dengan kecepatan yang mengejutkan, di bawah penyerapan yang terus-menerus berlanjut. Tato cahaya naga hijau di tubuhnya juga menjadi semakin cemerlang. Namun sepertinya, terlepas dari berapa banyak Lindong menyerapnya, ukuran inti petir di depannya tetap sama dan itu hanya terlihat sedikit kusam. Dari sini, sangatlah mungkin untuk mengetahui seberapa menakutkan energi petir yang terkandung di dalamnya. Raungan guntur terus memantul di dalam interior Burning Sky Cauldron. Sekitar setengah hari berlalu, sebelum cahaya hijau yang berkedip-kedip di atas tubuh Lindong telah perlahan-lahan berkurang. Lubang hitam di atas kepalanya juga secara bertahap berhenti berputar. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat tertentu. Kedua matanya dipenuhi cahaya kilat, cahaya hijau tersebar, menyebabkan mereka tampak agak misterius. Huff! Napas uap putih perlahan-lahan keluar dari mulut Lindong. Di dalam uap putih itu, goresan petir kecil melintas. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan melihat bahwa ada arus listrik kecil yang mengalir di kulitnya. Sukacita melintas di mata Lindong. Dia dengan cepat menutup matanya, dan merasakan situasi di dalam tubuhnya. Sukacita di dalam matanya tiba-tiba semakin kaya ketika dia selanjutnya membukanya. Hah, 35, ucap Lindong. Pada saat ini, Lindong menemukan bahwa tato cahaya naga hijau di dalam tubuhnya sebenarnya telah mencapai 35. Saat memasuki Chaotic Tower, jumlah maksimum dari tato cahaya naga hijau yang bisa terbentuk oleh tubuh fisiknya, hanya berjumlah 10 buah tato. 13 tato lainnya adalah hadiah karena melahap kulit ungu emas. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali. Lindong sudah menggunakan mereka semua saat melawan Pang Hao sebelumnya. Sekarang Lindong menyadari, bahwa setelah hanya beberapa hari pelatihan, jumlah tato cahaya naga hijau di tubuhnya telah mencapai 35. Tingkat di mana dia hampir seperti dewa. Saat ini, Lindong yakin bahwa jika dia akan langsung menggunakan 35 tato cahaya hijau naga ini, kemungkinan dia bisa melumpuhkan Pang Hao dengan satu pukulan. Ini barang yang sangat bagus, pikir Lindong. Lindong membuka mulut dan tertawa. Matanya menatap inti petir di depannya. Pada saat ini, inti petir itu menjadi sedikit redup. Namun itu masih dipenuhi dengan energi petir yang melonjak, itu sudah jelas, inti petir itu masih cukup untuk pelatihannya. Sama seperti Lindong telah memprediksi, energi petir yang terkandung dalam inti petir ini telah melampaui semua inti petir lainnya yang telah ia gabungkan. Sepertinya dia tidak kalah, meskipun dia adalah seorang Samaritan yang baik kali ini.
Saat ini, aku berada di dalam gua. Itu tidak tepat jika berlatih di sini lebih lama, pikir Lindong. Lindong melambaikan lengan bajunya. Dia menyimpan inti petir di depannya ke dalam tas Qian Kun. Meskipun dia sadar bahwa kekuatannya akan meningkat jika dia terus berlatih, dia tidak punya banyak waktu untuk melakukannya sekarang. Simbol Ancestral Thunderbolt adalah tujuan utamanya. Mari kita dapatkan simbol leluhur Thunderbolt, gumam Lindong. Lindong berhenti berlama-lama, saat pemikiran ini terlintas di benaknya. Dia menghilang dari Burning Sky Cauldron. Setelah dia menghilang, gemuruh guntur di dalam kuali juga menghilang secara perlahan-lahan. Di langit, sesosok melesat dari dalam kuali merah. Melanjutkan untuk melambaikan lengan bajunya, kuali bersinar berubah menjadi seberkas cahaya, sebelum memasuki ke dalam tubuhnya. Kakak Lindong, ucap Mu Lingshan. Setelah melihat ini, kebahagiaan langsung meletus di mata besar Mu Lingshan yang agak gelisah sambil menjaganya di luar. Lindong tersenyum pada Mu Lingshan. Setelah dia melihat bahwa tidak ada kejadian aneh yang terjadi, dia sedikit menghela nafas lega di dalam hatinya. Lagi pula, sudah ada cukup banyak pemburu harta karun di dalam gua ini. Jika mereka menemukan bahwa Lindong telah memperoleh inti petir paling murni, itu akan sangat merepotkan, pikir Lindong. Kakak Lindong, apakah kamu berhasil berurusan dengan mayat iblis itu? Melihat punggung Lindong, Mu Lingshan bertanya setelah dia menyadari bahwa mayat keperakan yang telah menyebabkan mereka sedikit kesulitan, kini sudah tidak ada lagi. Iya, aku telah membantu senior itu untuk menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya. Namun dia hanyalah jiwa yang tersisa. Setelah kehendaknya tersebar, dia menghilang dari dunia ini. Jawab Lindong sambil menganggukkan kepalanya dan tersenyum padanya. Kakak Lindong benar-benar tangguh, ucap Mu Lingshan yang dengan gembira tersenyum. Dia dengan jelas mengerti bahwa mayat iblis memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli kematian mendalam yang sempurna. Jika mereka bertukar pukulan, itu akan cukup merepotkan bagi mereka berdua. Aku hanya beruntung, itu saja, jawab Lindong. Lindong menjawab sambil tersenyum saat dia menggosok kepala kecil Mu Lingshan. Apa yang dia katakan memang benar. Jika bukan karena fakta bahwa Zhuo Fei masih memiliki sedikit kesadaran yang tersisa, tidak mungkin baginya untuk menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya dengan mudah. Meskipun dia memiliki 3 harta ilahi yang agung, jika seorang ahli di tahap kematian mendalam yang sempurna bertarung dengannya, dia tidak akan punya waktu untuk mengaktifkan dan memanipulasi harta ilahinya. Kemana kita harus pergi sekarang? Mu Lingshan mengamati sekelilingnya dengan mata besarnya sebelum bertanya. Mari kita langsung menuju ke bagian terdalam dari gua ini, jawab Lindong. Tatapan Lindong langsung menuju ke ujung tanah yang luas ini. Dia telah mendapatkan lokasi simbol Ancestral Thunderbolt dari Zhuo Fei, itu sudah jelas, Aula Guntur harus menjadi tempat di mana semua ahli top dalam gua akan berkumpul. Ayo pergi, ucap Lindong. Lindong berkata sambil melambaikan tangannya. Mereka sudah menghabiskan setengah hari di sini. Jika mereka tidak buru-buru bergegas, 9 gerbang tenang, Aula Langit Misterius, serta para ahli lainnya pasti sudah mencapai Aula Guntur. Meskipun Lindong tidak khawatir tentang mereka yang dapat menemukan Thunderworld terlebih dahulu, dia selalu yang terbaik untuk berhati-hati. Orang-orang itu seharusnya tidak menyadari bahwa simbol leluhur Thunderbolt ada di dalam gua ini. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Jika 9 gerbang tenang dan balai langit misterius mengetahui hal itu, terlepas dari betapa anehnya wilayah lautan petir langit, mereka akan menggunakan segala cara untuk mencoba mengirim para pakar yang bahkan lebih kuat. Pada saat itu, pakar yang datang ke sini tidak akan lagi menjadi pemuda seperti Pang Hao dan Liu Xiangxuan yang memimpin kelompok itu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Lindong tidak terus membuang waktu lagi. Tubuhnya bergerak sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya, lalu menembak ke depan. Di belakangnya, Mu Lingshan mengikuti dari belakang. Dalam perjalanan menuju Thunder Hall, ada beberapa tempat yang tampaknya memiliki harta terpendam di dalamnya. Selain itu, ada beberapa ahli yang berkumpul di tempat-tempat itu. Namun, Lindong tidak berhenti. Sebaliknya, ia langsung menuju ke kedalaman gua yang telah ditinggal. Ketika ia bergegas mengikuti pola pikir ini, efisiensinya meningkat secara substansial. Ketika malam tiba dan cakrawala mulai gelap, Lindong bisa samar-samar melihat bahwa langit di wilayah ini telah meredup dan menjadi gelap. Beberapa awan badai melayang di langit. Samar-samar, orang bisa mendengar gemuruh guntur bergema, yang bergemuruh ketika mereka berdering melintasi tanah yang luas dan besar ini. Energi petir di sini semakin mengamuk. Di mahkota pohon raksasa, sosok Lindong muncul dalam sekejap, dia mengangkat kepalanya, lalu dia menatap langit gelap yang tertutup awan badai. Dia bisa merasakan sensasi tekanan yang memancar darinya.
Ini menyebabkan Yuan Power dalam tubuh seseorang berputar lebih lambat. Energi petir di kedalaman gua ini, tidak diragukan lagi jauh lebih mengamuk daripada dunia luar. Kakak Lindong, jumlah ahli di sekitarnya meningkat. Setelah memindai sekelilingnya dengan mata besarnya, Mu Lingshan berkata kepada Lindong. Mendengar kata-katanya, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Dia juga bisa merasakan beberapa aura kuat di wilayah ini. Aura-aura itu jelas jauh lebih tirani dari para ahli yang pernah dia temui sebelumnya. Selain itu, tujuan mereka sudah jelas, aula guntur di kedalaman gua yang ditinggal. Mereka memutuskan untuk menunjukkan diri ya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Dia sudah tahu bahwa ada elit yang sangat kuat, yang tersembunyi di antara mereka yang tertarik ke gua ini. Namun, sejumlah besar dari mereka sebelumnya mempertahankan profil yang sangat rendah. Sekarang, setelah tiba di tujuan mereka, para ahli itu secara alami akan mulai mengungkapkan diri mereka. Ayo pergi, Thunder Hall tidak jauh dari sini. Ucal Lindong sambil mengerutkan bibirnya. Tidak masalah seberapa banyak ahli yang tertarik oleh gua ini. Bagaimanapun juga, dia pasti akan mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt. Demi mendapatkannya, Lindong telah menghabiskan bertahun-tahun darah, keringat, dan kerja keras. Selangkah demi selangkah, dia akhirnya tiba di tujuannya. Itu bukan perjalanan yang mudah. Setelah mengucapkan kata-katanya, Lindong dan Mu Lingshan maju sekali lagi. Namun kali ini, mereka tidak melanjutkan untuk waktu yang lama. Setelah sekitar 2 jam, mereka perlahan-lahan terhenti. Setelah itu, mata mereka membawa keheranan, saat mereka mengamati tanah yang luas di depan mereka. Itu adalah bentangan luas tanah keperakan yang luas, yang ujung-ujungnya tidak dapat dipahami. Di permukaan tanah, jika seseorang melihat dengan seksama, orang akan melihat kilat mengalir seperti ular yang merayap. Ketika dilihat dari jauh, itu tampak seperti lautan yang indah dan megah. Pada titik ini, bentangan bumi wilayah Laut Petir ditutupi dengan gulma. Gumpalan itu luasnya sekitar 10 km, dengan bagian bawah mereka tampak tak terduga. Selain itu, mereka muncul dalam keanehan yang menakjubkan dari setiap deskripsi, dan tampaknya tidak terbentuk secara alami. Mereka tampak lebih seperti bekas luka yang ditinggalkan oleh pertempuran yang mengguncang bumi. Pertempuran hebat yang mengerikan pasti telah terjadi di sini di masa lalu. Melihat serangan yang dalam yang tampaknya merobek tanah itu, semburat syok melintas di mata Lindong saat dia dengan lembut berkomentar. Jika dia tidak salah, pemain utama dalam perang besar ini adalah Lord Thunder Emperor dan King Yimo yang disebutkan oleh Zhuo Fei. Sungguh sulit untuk membayangkan pertarungan antara dua individu di level itu. Itu mencapai tahap di mana mereka dapat dengan mudah menghancurkan tanah dengan membalik telapak tangan mereka, pikir Lindong. Oh, di mana Thunder Hall-nya? Memindai sekelilingnya dengan matanya yang besar, Mu Lingshan tiba-tiba berbicara dengan ragu-ragu. Dia tidak dapat menemukan apa yang disebut aula di dalam tanah yang sunyi dan hancur ini. Segala sesuatu yang ada di sini, dan bahkan gunung-gunung yang semula ada, tampaknya telah menjadi debu karena pertempuran hebat itu. Mata Lindong juga menyapu sekelilingnya. Dengan pikiran samarnya, dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atas tanah. Awan badai tebal melayang di tempat itu. Fluktuasi tanpa batas dan luar biasa samar-samar terlihat, ketika mereka terpancar dari tempat itu. Aula guntur tidak ada di tanah, tetapi di dalam awan badai. Melihat awan badai yang melayang di langit, senyum tipis muncul di wajah Lindong saat dia menjawab. Tempat itu apakah benar-benar ada di langit? Tanya Mu Lingshan. Setelah mendengar balasan Lindong, keheranan melintas tak terkendali dari dalam mata Mu Lingshan. Lindong mengangguk, sebelum perlahan-lahan melayang. Dengan cara yang sederhana, ia terbang menuju hamparan awan badai, dengan Mu Lingshan mengikuti di belakangnya. Ketika mereka semakin dekat ke hamparan awan badai, gemuruh guntur yang datang dari dalam semakin memekakkan telinga. Bentangan langit dipenuhi oleh energi petir yang mengamuk, dengan kilatan petir yang mengalir melalui awan seperti ular yang merayap. Sosok Lindong akhirnya muncul di luar bentangan awan badai. Memalingkan perhatiannya ke awan, ia melihat bahwa di awan badai berdiri sebuah aula petir yang megah, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang diam-diam mengambang di awan badai. Kemegahan kuno yang terpancar dari sana mampu mengguncang hati orang-orang. Oh, jadi itu Thunder Hall ya, gumam Lindong. Melihat aula raksasa yang menjulang di atas awan badai, Lindong tanpa sadar menghirup napas dalam-dalam. Api bergairah menyala keluar dari kedalaman matanya. Simbol leluhur Thunderbolt yang diletakkan di dunia guntur di dalamnya. Setelah bertahun-tahun, Lindong akhirnya sampai di sini. Emosi Lindong yang meningkat dengan cepat dikendalikan olehnya.
Menyapu sekelilingnya, dia menemukan bahwa sudah ada beberapa sosok yang melayang di atas awan badai yang mengelilingi Thunder Hall. Itu sudah jelas, mereka adalah para ahli yang bergegas dari berbagai lokasi. Selain itu, mereka semua memiliki aura pemberani yang memancar keluar dari mereka. Itu sudah jelas, itu menunjukkan bahwa tidak ada dari mereka yang pushover. Berada di dalam awan badai itu, Lin Dong telah melihat beberapa tokoh yang sudah dikenalnya juga. Seluruh divisi dari Nine Serenade serta Aula Sky Misterius telah tiba. Saat tatapan Lin Dong menyapu, Pang Hao tampaknya telah menemukannya. Segera, wajahnya berubah suram. Dari kelihatannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Dong akan benar-benar dapat bertahan hidup setelah dikejar oleh mayat iblis itu. Setelah melihat Lin Dong, tatapan heran muncul di mata Liu Xiangxuan yang indah, sebelum dia menatap Lin Dong. Karena dia bisa melarikan diri dari tangan mayat iblis tahap kematian mendalam yang sempurna, ini menunjukkan bahwa dia bukan individu biasa. Dihadapi dengan tatapan mereka, Lin Dong hanya tersenyum, sebelum menarik kembali tatapannya. Tiba-tiba saja menoleh, dia berbalik dan melihat ke arah yang berbeda di dalam awan badai. 3 pria berdiri di udara dalam bentangan awan badai itu. Saat ini, mereka bertiga menatapnya dengan senyum sadis di wajah mereka. Mereka bertiga mengenakan jubah hitam dan putih, dengan jalinan warna hitam dan putih, yang mirip dengan perpaduan yin dan yang. Pada saat ini, setelah melihat jubah khusus, ekspresi Lin Dong langsung berubah suram. Niat membunuh yang tak bisa dijelaskan naik seperti air banjir di matanya. Telapak tangan dalam lengan bajunya perlahan mengepal. Niat jahat perlahan muncul dari matanya saat dia dengan lembut melihat ke bawah. Dia tidak akan pernah melupakan pola ini seumur hidupnya. Gerbang Yuan, gumam Lin Dong dengan sangat murka, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.